Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Kurniawan. Di sini saya akan membuat video tentang VLAN dan trunking, teman-teman. Kita langsung ke materinya. Di sini ada pengertian VLAN. VLAN itu adalah singkatan dari Virtual Local Area Network, yaitu adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Nah, intinya VLAN ini adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Contohnya, kita mempunyai dua buah divisi yang berbeda di sebuah perusahaan, teman-teman. Misalkan, kita kasih nama dua divisi tersebut, yang pertama manajer dan yang kedua itu keuangan, teman-teman. Nah, jadi kita akan berkomunikasinya itu antara di satu divisi aja, teman-teman. Misal di divisi keuangan itu berkomunikasi dengan divisi keuangan saja, tidak melibatkan atau datanya tidak terkirim ke divisi manajer, teman-teman. Nah, itu adalah fungsi dari VLAN, teman-teman, untuk mengsegmentasi jaringan seperti itu dan untuk memanajemen jaringannya. Nah, untuk memahami lebih lanjutnya, kita akan mencoba mempraktikannya di Cisco Packet Tracer. Oke, teman-teman, kita sudah berada di Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya sudah membuat satu buah topologi ya, teman-teman. Yang satu kita ganti, yang tadi manajer kita ganti ke marketing, dan di sini divisi keuangan, teman-teman. Seperti biasa, kita kasih IP terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 192.168.10.1/nya 24 ya, teman-teman. Dan di sini dengan yang berbeda ya, teman-teman. Kenapa saya di sini menggunakan warna untuk membedakan antara divisi keuangan dan divisi marketing, teman-teman. Nah, saya juga sudah memasukkan IP-nya di sini seperti biasa. Nah, selanjutnya kita akan mencontohkan apa yang tadi kita sudah bahas, teman-teman. Nah, di sini kita belum menggunakan yang namanya VLAN. Nah, jadi ketika kita akan berkirim data, misal dari PC 0 ke PC 1, itu kan sama, teman-teman, menggunakan kelasnya. Nah, tetapi dia akan membroadcast terlebih dahulu. Nah, atau yang dinamakan dengan broadcast domain, teman-teman. Nah, dia dari PC 0 itu akan membroadcast ke semuanya. Nah, tetapi ketika kita sudah menggunakan VLAN, itu tidak akan membroadcast ke keuangan, teman-teman, karena berbeda VLAN-nya. Nah, dia akan langsung ke alamat tujuannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita ke simulasi. Sini. Kita akan berkirim pesan dari PC 0 menuju ke PC 1, teman-teman. Ini kan sama networknya, teman-teman, di marketing. Nah, kalau keuangan beda. Tetapi karena dia belum kita kasih VLAN, jadi dari PC 0 itu akan membroadcast terlebih dahulu ke semua yang menyambung ke switch-nya, teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi datanya itu tersebar dulu ke divisi yang lain, teman-teman, ke keuangan terlebih dahulu. Nah, tetapi fungsi VLAN itu untuk membatasinya, teman-teman. Nah, ini sebelum kita kasih VLAN ya, teman-teman. Nah, dari sini menjawab, teman-teman. Jadi dikirim lagi setelah memastikan bahwa ini alamat yang dituju, maka akan berkirim data, teman-teman, seperti itu. Nah, ini baru sukses, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya VLAN, teman-teman. Nah, fungsi VLAN itu tersendiri seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, caranya kita masuk ke switch terlebih dahulu, masuk ke sini. Lalu kita enter. Kita masuk lagi ke ENA. Lalu konfigurasi terminal. Nah, selanjutnya kita kasih VLAN terlebih dahulu, teman-teman. Nah, VLAN ini
ada banyak ya teman-teman, tapi kita akan menggunakan supaya mudah. Marketing di VLAN 10 dan keuangan itu VLAN 20 teman-teman. Nah, di sini VLAN 10 kita enter, lalu kasih nama. Nah, di sini namanya itu, ketik namanya itu pakai bahasa Inggris teman-teman. Namanya marketing. Nah, selanjutnya kita enter lagi. Langsung aja teman-teman ke VLAN 20. Kasih nama lagi. Keuangan. Nah, selanjutnya kita enter. Lalu teman-teman ketik N di sini. Nah, setelah itu masuk lagi ke konfigurasi terminal. Nah, setelah itu teman-teman bisa memasukkan interface. Nah, kalau teman-teman ingin langsung semua memasukkannya, di sini teman-teman bisa lihat harus dicek terlebih dahulu. Ini masuknya ke FA berapa? PC 0, FA 01. Selanjutnya yang PC satunya itu FA 02. Jadi, kalau teman-teman ingin langsung memasukkannya, maka teman-teman di sini ketikkan dulu rank atau kita singkat RA, lanjut FA 0/1 sampai 2 teman-teman. Lalu enter. Nah, setelah ini teman-teman ketikkan switch port mode ACC. Atau saya singkat di sini SW mau ACC teman-teman. Lalu selanjutnya kita enter switch ACC, kita beri akses teman-teman. Nah, aksesnya ini untuk ke siapa? Nah, kita beri aksesnya ini untuk VLAN 10. VLAN 10. Lalu enter. Nah, supaya mempersingkat waktu, kita langsung saja ke VLAN 20-nya teman-teman. Kasih aksesnya. Nah, kita interface lagi. Interface RA FA. Sekarang kita lihat yang di sini teman-teman. 03 dan 04 berarti 03 sampai 4. Kita enter lagi. Lalu ketikkan lagi di sini switch mode ACC teman-teman. Enter lagi. Nah, ini aksesnya buat siapa? Nah, aksesnya ini buat VLAN 20. Enter. Nah, setelah memasukkan akses ini, kita cek teman-teman menggunakan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk teman-teman. Nah, VLAN 10 itu namanya marketing dan FA-nya itu 01 sampai 02, keuangan itu 03 dan 04 teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita kasih VLAN tadi di switch-nya, kita akan mencoba berkomunikasi dan melihat perbedaan antara sesudah dikasih VLAN dan sebelum dikasih VLAN teman-teman. Kita akan mengeceknya di simulasi teman-teman. Kita klik di sini. Kita akan mengeceknya dari yang satu divisi ya teman-teman. Dari PC 0 ke PC 1. Kita akan melihatnya. Nah, di sini perbedaannya itu tadi sebelum kita kasih VLAN dari PC 0 itu akan membroadcast atau broadcast domainnya ke seluruh ruangan yang terpasang atau terhubung ke switchnya teman-teman. Jadi datanya itu akan terkirim juga ke divisi keuangan. Padahal kita mau berkomunikasi dengan marketing teman-teman, tetapi datanya itu terkirim juga ke keuangan. Jadi setelah kita memasang yang namanya VLAN, itu tidak akan membroadcast ke yang berbeda VLAN teman-teman. Karena di sini kita kasih nama terlebih dahulu teman-teman supaya tidak lupa. Di sini VLAN 10 dan di keuangan itu VLAN 20. Nah, jadi ini berbeda VLAN-nya teman-teman. Jadi ketika kita berkomunikasi, itu tidak akan membroadcast ke VLAN yang berbeda teman-teman. Beda halnya dengan tadi kita sebelum kasih yang namanya VLAN teman-teman. Kita akan lanjut. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi setelah dikasih yang namanya VLAN, itu tidak akan membroadcast terlebih dahulu ke VLAN yang lain. Nah, ini sudah successful teman-teman. Nah, teman-teman,
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang trunk atau yang dinamakan dengan trunking ya teman-teman. Nah, fungsi dari trunking ini yaitu untuk menghubungkan dari switch ruang 1 ke switch ruang 2 itu, dan nantinya akan bisa berkomunikasi antara manajer dari ruang 1 dan manajer dari ruang 2 teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya di ruang kedua seperti ini. Sama teman-teman, topologinya itu seperti yang di ruang 1 dengan menggunakan IP yang sama teman-teman. Kita bisa lihat di manajer ini sama IP-nya dan di keuangan juga sama. Nah, saya sudah membuat warna di sini untuk membedakannya, yang biru itu keuangan dan yang kuning itu manajer teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat IP-nya sama dan cuman akhirannya saja yang berbeda. Nah, selanjutnya setelah teman-teman membuat topologi di ruang 1 dan ruang 2 seperti biasa memasukkan IP-nya di sini. Nah, saya sudah memasukkannya teman-teman di semua PC-nya. Selanjutnya kita masuk ke VLAN terlebih dahulu. Kenapa? Karena sebelum memasukkan mode terang, kita harus memasukkan VLAN terlebih dahulu di kedua ruangannya teman-teman. Kita besarkan ini terlebih dahulu supaya jelas ya teman-teman. Oke. Kita enter seperti biasa, enak. Konfigurasi terminal. Lalu VLAN 10 untuk manajer ya teman-teman. Di sini name manager. Selanjutnya enter VLAN 20 untuk name-nya yaitu untuk keuangan ya teman-teman. Lalu kita enter lagi. Nah, selanjutnya kita interface, lalu RA untuk memasukkan rank-nya ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu memasukkan satu-satu. Interface RA-nya kita akan lihat di sini. FA-nya FA01 dan 02 teman-teman. Ini FA-nya ya teman-teman. Tuh bisa teman-teman lihat FA01. Interface RA FA 0/1 sampai 2. Enter. Nah, setelah seperti ini, seperti biasa switch mode akses. Nah, teman-teman bisa singkat seperti di ruang yang satu. Enter, switch, akses. Nah, aksesnya ini untuk siapa? Untuk VLAN 10. Enter. Nah, setelah itu teman-teman bisa exit terlebih dahulu untuk memastikan sudah keluar dari VLAN 10, tapi untuk cara yang lebih cepatnya langsung saja di sini ketikkan lagi interface RA. Kita lihat ini FA-nya 03 sampai 04 ya teman-teman. FA 0/3 sampai 4. Lalu enter. Switch mode akses. Switch akses VLAN 20 berarti teman-teman. Kita enter. Lalu selanjutnya kita akan mengecek do show VLAN brief. Nah, ini sudah terhubung teman-teman. Manajer keuangan seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan dari switch ruang 1 ke switch ruang 2 teman-teman. Caranya kita klik terlebih dahulu di sini. Masuk lagi ke sini lalu enter. Seperti biasa enak. Lalu konfigurasi terminal. Lalu masukkan interface-nya teman-teman. Interface FA. Nah, FA-nya ini teman-teman mau menggunakan port berapa teman-teman? Nah, biasanya
ini menggunakan port yang terakhir teman-teman. Jadi portnya itu 24 teman-teman. 0/24. Nah, setelah itu switch mode terang atau disingkat seperti ini, switch mode terang. Lalu enter. Oke teman-teman, nah untuk memasukkan mode terang itu kita harus mengtrankingnya di kedua sisinya teman-teman. Sebenarnya bisa-bisa aja tidak di switch yang kedua itu tidak diterang, tetapi lebih bagusnya kita terang lagi teman-teman. Nah di sini kita sudah memasukkan mode terangnya. Nah switch mode terang ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk di sini teman-teman. Konfigurasi terminal lagi. Lalu setelah itu interface FA. Nah, teman-teman harus disamain portnya teman ya. 1, 2, 3. Nah, ini setelah kita memasukkan interface FA, nah portnya itu harus sama dengan di switch yang di ruang 1 teman-teman. Jadi 0/24 lalu enter. Setelah itu switch mode terang ya teman-teman. Nah setelah teman-teman memasukkan switch mode terang, lalu teman-teman sambungkan menggunakan kabel. Nah kabelnya itu karena kita tadi memasukkannya slice-nya itu atau portnya itu 0/24, maka lebih bagusnya kita memasukkan kabelnya itu yang manual teman-teman, biar tidak langsung otomatis masuk ke port yang lain seperti itu. Nah teman-teman di sini bisa lihat kalau teman-teman ingin menggunakan port 5, 6, 7 sampai berapapun bebas. Nah tetapi biasanya itu menggunakan port yang terakhir teman-teman. Nah 24 lalu di sini 24 juga. Oke teman-teman, setelah kita menyambungkan menggunakan kabel, kita akan mencoba berkomunikasi, tetapi karena kita menggunakan VLAN lagi, kita akan mencoba berkomunikasinya dari divisi yang sama antara kedua ruang ini. Nanti dari divisi keuangan, kita akan berkomunikasi ke divisi keuangan lagi dan juga manajer seperti itu teman-teman. Kita masuk ke simulasi lagi. Kita akan berkirim pesan. Yang pertama itu dari manajer terlebih dahulu ya teman-teman. Manajer ke manajer lagi. Kita akan melihat bagaimana proses pengiriman datanya. Nah seperti ini teman-teman. Nanti karena kita menggunakan VLAN lagi, maka tidak akan membroadcast ke divisi yang lain teman-teman. Nanti akan membroadcastnya hanya ke VLAN yang sama seperti itu. Maka ketika kerjanya seperti ini, data itu otomatis akan aman dari divisi lain atau tidak kelihatan dari divisi lain seperti itu teman-teman. Kita akan lihat lagi sampai successful ya teman-teman. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari divisi keuangan teman-teman. Kita langsung saja tidak ke simulasinya teman-teman. Nah, nanti divisi keuangan juga akan sama teman-teman berkirimnya atau tidak akan membroadcastnya ke divisi manajer, tapi akan langsung ke
keuangan juga seperti itu. Karena fungsi VLAN itu untuk membatasi broadcast-nya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan memasukkan yang namanya Alwedrang, teman-teman, yaitu untuk membatasi VLAN berapa saja yang bisa mengaksesnya, teman-teman. Kita masuk ke sini terlebih dahulu, enter. Nah, setelah itu kita masukkan do sh interface terang, yaitu untuk mengecek Alwedrangnya, teman-teman. Nah, di sini yaitu Alwedrangnya itu dari 1 sampai 1005, teman-teman. Nah, ini itu sangat rentan sekali atau sangat bahaya sekali, teman-teman, karena VLAN-nya itu kan kita hanya mengaksesnya dari VLAN 10 dan 20. Tetapi dari sininya itu 1 sampai 1005 itu bisa mengakses, teman-teman. Maka kita akan untuk membatasinya, kita masukkan lagi interface FA. Nah, karena kita menggunakan port 24, maka 0/24, teman-teman. Lalu enter. Nah, setelah itu switch terang VLAN. Nah, karena di sini kita menggunakan VLAN 10 dan 20, maka VLAN itu 10,20, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita akan exit terlebih dahulu, lalu ngecek lagi do sh interface ter. Nah, di sini Alwedrangnya itu sekarang atau VLAN yang di sininya hanya yang diizinkan yaitu 10 dan 20 saja, teman-teman, seperti itu. Kita melakukan cara yang sama di sini. Interface FA samakan ya, teman-teman, 0/24, enter. Lalu switch terang VLAN 10,20, enter. Lalu keluar lagi, exit, lalu cek do sh interface terang. Nah, di sini juga sama ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan VLAN dan trunking di switch layer 3 atau yang biasa kita sebut dengan multilayer, teman-teman. Nah, kita akan memasukkan multilayernya yang ini, teman-teman. Lalu kita akan menyambungkan. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk lagi ke multilayernya, masuk ke sini lagi, teman-teman, ke CLI lagi ya. Kita enter. Di sini kita enter. Nah, teman-teman masukkan no di sini. No, selanjutnya seperti biasa enak konfigurasi terminal. Setelah itu masukkan interface FA. Nah, teman-teman bisa lihat di sini FA-nya 01, 0/1. Lalu enter. Nah, selanjutnya teman-teman masukkan switch mode terang. Nah, teman-teman di sini tidak bisa ada tulisan comment rejected, teman-teman. Kenapa? Karena di sini saya sudah mempunyai penjelasannya. Nah, terang itu ada dua mode, teman-teman, yaitu terang ISL yang berada di Cisco, yaitu ketika perangkat Cisco bertemu dengan perangkat Cisco lagi, maka yang akan terjadi yaitu terang ISL. Dan yang kedua itu ada terang 802.1Q atau open standar, yaitu ketika Cisco bertemu dengan perangkat lain, teman-teman, seperti itu. Nah, kenapa di sini
tidak bisa menggunakan mode terang karena multi layer itu mempunyai dua hal yang tadi teman-teman. Nah, gimana sih cara kita untuk memasukkan terangnya atau memasukkan mode trankingnya? Nah, teman-teman bisa mengaktifkan encapsulation teman-teman. Nah, seperti ini. Switch trunk encapsulation dot 1q dot 1q. Selanjutnya enter, lalu switch mode terang. Nah, sekarang sudah bisa teman-teman. Kita akan mengeceknya menggunakan do show interface terang. Nah, di sini statusnya itu sudah trunking dan encapsulation-nya sudah on teman-teman. Nah, 802.1q seperti itu. Selanjutnya, lakukan hal yang sama di switch yang ini, teman-teman. Selanjutnya, kita akan belajar tentang DTP, teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar tentang VLAN, trunking, dan VLAN trunking di switch layer 3, teman-teman. Nah, di sini DTP atau Dynamic Trunk Protocol. Sebenarnya fitur ini hanya ada pada perangkat Cisco, teman-teman. Tetapi untuk pembelajaran kita akan membahasnya. Di sini ada pengertian dari Dynamic Auto, yaitu menunggu, Dynamic Desirable itu mengajak, terang itu menuju switch, dan akses itu menuju endpoint. Nah, di sini contohnya switch pertama itu Dynamic Auto dan switch kedua itu Dynamic Auto. Nah, maka akan menghasilkan akses teman-teman atau menuju endpoint karena switch 1 itu menunggu dan switch 2 itu sama-sama menunggu, maka tidak akan bisa berkomunikasi nantinya teman-teman karena sama-sama menunggu dan berada di akses atau menuju ke endpoint. Nah, selanjutnya yang kedua itu Dynamic Desirable di switch pertama dan Dynamic Auto di switch kedua teman-teman, maka akan terjadi terang teman-teman atau menuju switch. Kenapa? Karena Dynamic Desirable itu mengajak dan Dynamic Auto itu menunggu teman-teman. Jadi switch yang Dynamic Auto itu diajak oleh Dynamic Desirable teman-teman, nah, maka akan terjadi terang. Dan begitupun contoh-contoh yang lainnya sama teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempraktikkan di Cisco Packet Tracer teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Cisco untuk mempraktikkan yang tadi sudah kita jelaskan ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat dua buah switch yang sudah terpasang menggunakan kabel seperti biasa teman-teman. Kita klik di sini, masuk lagi ke sini, lalu enter. Terus seperti biasa ENA, lalu konfigur terminal. Nah, setelah memasukkan konfigur terminal, kita akan mencoba mengecek default-nya teman-teman, yaitu dengan menggunakan do show interface FA 0/1 seperti yang teman-teman bisa lihat 0/1 ya. Lalu enter, terus switch port atau kita singkat SW aja di sini, kita enter. Nah, di sini ada administratif mode atau dynamic auto ya teman-teman yang kita jelaskan tadi di tabel. Nah, kenapa di sini modenya itu static access? Karena di sini masih dynamic teman-teman, masih menunggu. Kita akan mengecek lagi di sini. Enter lagi konfigur terminal. Setelah itu do show interface FA 0/1 switch port. Nah, di sini juga sama teman-teman. Nah, kita akan mengubahnya dari dynamic untuk bisa ke mode yang terang teman-teman. Nah, caranya interface lagi, lalu FA 0/1, lalu enter. Setelah itu memasukkan switch mode dynamic teman-teman. Desirable. Setelah itu enter.
Nah, lalu exit. Nah, setelah itu teman-teman bisa cek lagi do show interface FA0/1 switch port, enter. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini dynamic desirable dan modenya itu sudah terang, teman-teman. Lakukan lagi di switch yang ini. Interface FA0/1, enter. Lalu switch mode dynamic desirable, enter, exit. Nah, setelah itu cek lagi do show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini juga sudah berubah, teman-teman. Jadi dynamic desirable dan modenya itu sudah terang. Seperti itu, teman-teman, cara kerjanya. Selanjutnya kita akan belajar tentang native VLAN, teman-teman. Nah, apa sih itu native VLAN? Nah, teman-teman bisa masuk terlebih dahulu ke switch-nya. Lalu di sini ketikkan ENA, lalu show interface terang, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya native VLAN, teman-teman. Nah, kenapa ini angkanya 1? Oke. Secara default native VLAN itu angkanya itu emang 1, teman-teman. Nah, apa sih native VLAN itu? Native VLAN itu adalah data yang belum dilabeli atau yang kita sebut dengan untagged, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kalau data itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama itu tagged dan yang kedua itu untagged. Nah, tagged itu artinya dilabeli, sementara untagged itu sebaliknya, teman-teman, atau belum dilabeli, teman-teman. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang tagged terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke simulasi, teman-teman. Nah, nanti untuk berkirim pesannya itu usahakan dari PC yang belum saling mengenal, teman-teman. Nah, nanti akan ada mengirimkan ARP, teman-teman, seperti ini. Nah, nanti yang tagged itu karena sudah dilabeli, contohnya itu seperti ini, teman-teman. Ada .1Q, teman-teman. Berarti ini sudah dilabeli, teman-teman. Berbeda halnya dengan untagged, teman-teman. Nah, tetapi untagged itu tetap bisa berkirim data atau berkomunikasi, teman-teman. Kenapa? Padahal tidak dilabeli, tapi mereka tetap bisa berkomunikasi. Nah, bagaimana caranya agar mereka bisa berkomunikasi tanpa adanya label? Yaitu dengan menggunakan native VLAN tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, mungkin video kali ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.